Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan membahas kajian-kajian psikologi. Biasanya di episode-episode sebelumnya, kajian saya terkait psikologi itu nggak laku, nggak banyak yang nonton. Ya, tidak apa-apalah. Sekarang kita akan sama-sama introspeksi diri. Saya akan menyebutkan 20 ciri dari orang-orang yang hidupnya tidak bahagia. Ini adalah introspeksi untuk diri kita sendiri dan untuk meneropong apa yang terjadi di sekitar kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita. Bukan untuk menghujat, bukan untuk menjelekan, tapi untuk saling sadar sehingga kita bisa mengkonstruk kembali kehidupan kita. Semoga dengan mengenali 20 karakter orang yang tidak bahagia ini, kita bisa menemukan jalan keluar untuk mencapai hidup yang lebih baik. Kita mulai. Kita langsung mulai di poin pertama. Orang yang tidak berbahagia, ciri yang pertama itu adalah dia terlalu banyak berbicara tentang aku, tentang saya. Baraya pasti banyak dengar orang kalau lagi ngobrol kumpulan, omongannya itu kayak gini kurang lebih. Tahu nggak ya? Aku mau kemarin gini 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 gini. Anak aku mau gitu 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 gitu. Kalau suami aku mah ya gini 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 gini. Aku mah ya pernah ngalamin sendiri. Semuanya berbicara tentang aku mah, saya mah, orang terdekat saya mah, semuanya tentang saya. Orang-orang yang berbicara tentang saya mah dalam obrolan-obrolan yang ada di sekitar kita tanpa ditanya, gak ditanya tentang dirinya tapi dia menceritakan tentang dirinya, itu adalah ciri orang yang tidak berbahagia. Dalam artian orang-orang terdekatnya dia itu tidak memberikan support yang cukup untuk dia. Istri aku mah gini gini gini. Anak aku kemarin rapotnya ya, ranking 32 dari 10 siswa. Nah, begitulah, terlalu banyak ngomong tentang aku. Karakter yang kedua adalah orang terlalu banyak meremehkan orang lain. Nah, ini biasanya menjangkiti orang-orang yang dia pikir dia sudah cerdas, sudah pandai, dan mungkin memang seperti itu, tetapi orang tidak menganggap seperti itu. Ciri-ciri orang seperti ini adalah ketika dia berbicara, dia meremehkan orang lain. Kamu udah level berapa sih? No, 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 no. Kamu mah masih cetek, pengetahuan kamu masih dangkal, masih di permukaan. Yang aslinya itu gini, gini, gini. Dia nggak ditanya tentang pengetahuan, tapi dia akan menceritakan apa yang dia tahu. Nah, Baraya kenal seperti itu atau Baraya termasuk orang yang di dalamnya, bukan berarti Baraya salah. Sekali lagi, bukan berarti Baraya salah, tapi Baraya di situ saja menunjukkan bahwa Baraya tidak bahagia. Artinya, ada pengetahuan, ada kekuatan yang Baraya miliki di dalam diri, tapi itu tidak dieksplorasi, tidak keluar, tidak bermanfaat untuk orang lain, sehingga Baraya membutuhkan sesuatu untuk menjadikan pengetahuan yang Baraya miliki bermanfaat. Karakteristik yang ketiga, nah ini menjangkiti sebagian besar orang Indonesia. Kita menyimpan standar kita kepada orang lain. Baraya begini, kenapa di Indonesia orang-orang kelewat kaya jadi sorotan? Ada selebriti di Indonesia yang kerjaannya hanya menampilkan kekayaannya, jalan-jalan, naik mobil mewah, beli sepatu, beli tas mewah. Kerjaannya hanya seperti itu, tapi penontonnya jutaan. Nah, bukan mempermasalahkan orang yang menampilkannya dalam konteks ini, tapi mempertanyakan kenapa ada jutaan orang yang nonton itu. Karena orang-orang dalam hal ini tidak bahagia. Orang-orang menyimpan standarnya itu ke orang lain. Dia sadar, orang-orang sadar bahwa saya tidak bahagia. Saya tidak kaya, saya tidak terkenal, saya tidak ganteng, saya tidak cantik. Makanya dia kemudian menyimpan standarnya itu kepada orang lain. Kalau saya seperti itu, saya seperti itu. Makanya tayangan-tayangan yang menunjukkan sisi kemewahan itu selalu ramai. Sinetron-sinetron di Indonesia atau sinetron-sinetron di negara yang kesenjangan ekonominya sangat tinggi selalu menunjukkan karakteristik yang sama, yaitu kisah cinta antara si kaya dan si miskin, kemudian ada clash di situ. Dampak buruknya adalah ketika orang yang dimaksud itu jatuh, dibulinya habis-habisan. Kita kenal di Indonesia A.A. Gim, kemudian Mario Teguh. Saya pada waktu itu menyimak banget gosip-gosip di antara mereka gitu. Jadi orang itu adalah pembicara yang luar biasa, ahli spiritual, ahli motivasi, dan seterusnya. Mereka berbicara ini itu dan menginspirasi banyak orang. Tetapi ketika ada sebuah skandal, langsung dijatuhkan rame-rame. Coba ini simpel aja, pertanyaan saya sederhana sekali. Kasus Mario Teguh.
Dia punya masa lalu, hubungan rumah tangga dengan masa lalu. Kemudian dia gagal dan hidup dengan kehidupan zaman sekarang, dengan keluarga zaman sekarang. Ketika terkuak masa lalunya, emang masalahnya apa? Kan setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya kejelekan, benar ya? Tapi orang tiba-tiba langsung membuli dia. Dia langsung dijatuhkan. Masalahnya adalah dia punya masa lalu sama seperti orang lain. Kenapa harus dijadikan bahan pengetahuan publik? Masalahnya di situ. Tapi orang menjatuhkan dia dan menjadikan masa lalunya itu sebagai referensi untuk menjelekkan dia karena orang-orang udah kadung menganggap dia sebagai standar dirinya. Jadi orang yang merasa hidupnya gagal, dia menyimpan keberhasilan itu pada sosok itu. Mario Teguh Maya udah soleh, baik, jago ngomong, menginspirasi. Ada pikiran alam bawah sadar setiap orang yang menyimpan keberhasilan egonya itu pada sosok Mario Teguh. Sehingga ketika Mario Teguh gagal, itu menyakiti egonya sendiri. Ya, saya udah kagok menyimpan standarnya ke dia, tapi dia ternyata gitu sama aja dengan orang lain. Kemudian ciri berikutnya dari orang yang tidak berbahagia itu biasanya memaklumkan keberhasilan orang lain. Jadi ada tetangga berhasil, ya tuh udah dia mah PNS, gampang segalanya juga. Ya tuh udah dia mah duitnya banyak, itu kan kontrakannya juga di mana-mana. Jadi keberhasilan orang itu tidak dianalisis, tetapi dibuat bumper untuk memaklumi keberhasilan dia dan memaklumi kegagalan kita. Sebenarnya keberhasilan setiap orang itu ya mungkin karena keberuntungan, ya mungkin dalam tanda kutip karena nasib. Tetapi faktor yang lebih kuat dari setiap keberhasilan seseorang itu adalah tekad internal dirinya sendiri. Itu sudah pasti. Nah, jadi ketika kita tidak menganalisis keberhasilannya itu melalui jalur yang susah, maka ini sesungguhnya menunjukkan bahwa diri kita sangat ingin sampai ke level tertentu, tapi gagal mencapainya dan kita cari pelarian. Ciri yang kelima, orang hidup tidak bahagia adalah dia hidupnya berpoya-poya. Baraya begini, orang yang hidupnya bahagia itu lihat air hujan aja merenung dan enak sendiri gitu. Kata orang Sunda mah waas gitu. Hujan, lihat langit dia bersyukur, lihat aliran air dia bersyukur. Tetapi orang yang hidupnya tidak bahagia, dia akan berusaha membahagiakan diri dengan cara yang paling instan. Begini Baraya, dugem itu sangat tidak enak dan sangat mahal. Untuk minum minuman kerasnya aja butuh harga yang sangat mahal sekali. Minum aqua saja mahal sekali. Tapi banyak orang yang datang ke sana hanya untuk joget-joget. Padahal joget-joget juga bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, kenapa ada orang yang sampai sebegitunya hanya untuk berbahagia? Kalau ditanya, kenapa? Have fun lah, buat bersenang-senang lah. Artinya dia tidak hidup dalam kesenangan. Orang yang mencari kesenangan adalah orang yang tidak senang. Orang yang berusaha untuk bersenang-senang adalah orang yang tidak senang. Ciri berikutnya adalah menolak empati. Baraya begini, apa yang dimaksud dengan empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika kita melihat ada orang yang terkena bencana, misalkan kebanjiran, kemudian dia harus menginap di tenda darurat, maka kita merasakan bagaimana penderitaannya. Itu ada anak kecil digendong sama mamahnya, kita merasakan itu. Dan akhirnya kita juga ikut terenyuh, ikut sedih. Nah, itulah yang dimaksud dengan empati. Orang yang tidak berbahagia berusaha untuk menolak itu semua. Empati adalah latar diri kita. Itu sudah naluriah tertanam dalam hati kita. Tapi orang yang tidak berbahagia biasanya berusaha menolak empati itu. Sebagai contohnya adalah ada para pemuda yang kalau naik motor itu motornya knalpotnya sengaja digerung-gerung, digedein gitu. Orang yang berempati ketika dia ngeberisikan orang lain, dia ngerasa nggak enak karena merasakan gimana rasanya terganggu. Itu naluriah sudah ada seperti itu. Tapi orang yang tidak bahagia berusaha menolak itu. Jadi gerung-gerung di depan orang lain biasa aja seperti itu. Dia berusaha, padahal dia merasakan, tapi dia berusaha untuk mengalihkan empatinya. Karakter orang selanjutnya yang menunjukkan bahwa dirinya tidak bahagia itu adalah dia memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Jadi begini Baraya, kan setiap orang itu secara naluriah ingin mendapatkan cukup otoritas gitu. Ketika orang itu gagal untuk menunjukkan otoritasnya, dia akan berusaha menunjukkan otoritas dengan cara yang salah. Baraya pernah nggak ketemu sama orang yang kayak gini? Enggak gini-gini, enggak, pokoknya gini titik gitu. Dia tidak mengajukan argumentasi apapun, dia tidak menunjukkan pertimbangan apapun. Dia bilang, pokoknya gini titik. Ada emak-emak pesan ojek online.
Udah ojek online-nya sampai di depan, saya kan mintanya Nmax. Enggak, bu, kan ibu nggak bilang apa-apa, saya motornya kayak gini. Enggak, pokoknya gini, nanti saya laporin lo kalau protes. Titik, pokoknya gini. Nah, titik pokoknya gini itu menunjukkan orang itu tidak berbahagia. Orang itu merasa dirinya punya otoritas, tapi tidak ada satupun otoritasnya yang diakui sama orang lain. Sehingga dia melampiaskan dengan cara yang salah. Karakteristik yang kedelapan itu adalah cari perhatian orang lain. Nah, ini mah udah biasa ya. Jadi baraya gini, ada diagram yang ratusan tahun yang lalu dibuat sama Maslow. Ratusan tahun yang lalu, lebay. Dan tentang teori kebutuhan. Ya, teorinya banyak dibantah sebenarnya sekarang karena tidak ada ukurannya, tapi kita bisa lihat dari analisis ini. Jadi setiap manusia itu berkebutuhan atas penghargaan, berkebutuhan atas perhatian. Kalau orang itu tidak dihargai, tidak diperhatikan, maka dia harus mencari perhatian orang lain. Ini pentingnya. Jadi gini, setiap manusia itu pengen diperhatikan karena kebaikannya. Tapi kalaupun itu gagal, dia akan berusaha mencari perhatian walaupun perhatiannya buruk. Makanya orang-orang, maaf ya, anak-anak jalanan yang jelas kita tahu secara psikologis kurang perhatian karena orang tuanya entah kemana, lingkungannya seperti itu. Biasanya pakaiannya merah, kuning, hijau. Rambutnya merah, kuning, hijau. Dipang, bajunya rada belel tapi warna-warni neko-neko. Ditindik dengan tindikan yang ekstrim dan sebagainya. Kenapa orang melakukan seperti itu? Karena dia tidak diperhatikan. Dia bilang mendingan diperhatikan karena sesuatu yang buruk daripada tidak diperhatikan sama sekali. Perhatian kepada orang lain itu baraya penting sekali. Makanya kalau baraya punya orang-orang terdekat, perhatikan dia saat dia berbicara, saat dia berkumpul dan sebagainya. Tolong perhatikan karena perhatian itu, penghargaan itu adalah bagian dari kebutuhan internal psikologis manusia. Kemudian ciri ke-10 orang yang tidak bahagia itu adalah sensitif terhadap pandangan orang lain. Baraya begini, saya ilustrasikan hati itu seperti air, ilustrasinya doang ya. Kalau airnya satu gentong atau satu toren atau satu kolam renang, kan kalau dikasih uyah 1 sendok tidak jadi masalah karena airnya banyak. Tapi kalau airnya sangat sedikit, misalkan 1 sloki, 1 gelas kecil itu dikasih uyah 1 sendok, dia pasti akan berubah menjadi asin. Karakteristik seperti ini adalah ilustrasi tentang hati. Hati itu kalau hatinya kecil, kasih pujian, dikasih kritik, begitu. Seperti itu. Nah, karakteristik orang yang bahagia itu artinya hatinya besar, tempat penampungan airnya sangat luas. Dikasih garam, dikasih cabai, dikasih apa, diaduk-aduk, gak terlalu kerasa. Kalaupun kritikan menghentak dirinya, dia punya kekuatan yang cukup untuk sadar akan hal itu dan menjadikan kritikan sebagai cara memperbaiki diri, motif untuk memperbaiki diri. Begitupun sebaliknya, ketika ada pujian, dia tiis-tiis aja. Kalaupun ada pujian, dia gunakan itu untuk memotivasi diri untuk menjadi lebih baik, tidak dirundung emosi secara berlebihan. Kemudian berikutnya, apa yang membuat orang lain nampak tidak berbahagia? Kalau dia menggantungkan harapannya pada orang lain. Banyak kan yang menyimpan harapan pada orang lain. Teman saya sebentar lagi udah jadi pejabat, nantilah kalau dia jadi pejabat hebat, mungkin bisalah sedikit-sedikit buat saya ininya. Nah, ini sebenarnya adalah wujud dari dirinya sendiri merasa bahwa dirinya gagal, susah untuk mencapai itu, sehingga dia menyimpan harapannya itu kepada orang lain. Gitu baraya. Sekali lagi, semua yang saya paparkan di sini bukan untuk menyalahkan siapapun. Kalaupun ada di antara baraya yang melihat orang lain seperti itu, atau baraya menyadari bahwa dirinya seperti itu, bukan berarti harus disalahkan. Tapi ini wujud dari kegagalan mencapai kebahagiaan, dan baraya harus mengambil inisiatif tertentu untuk menggapai kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu hak setiap orang. Oke? Kemudian karakteristik yang ke-12, berprasangka buruk. Ayo kita datang ke pengajian. Oh jangan, itu mah pengajian Wahabi. Nah, itu adalah orang yang berprasangka buruk. Ya emang kenapa dengan Wahabi? Kalaupun ajarannya berbeda dengan apa yang kita harapkan, kan kita bisa memilah-milah. Jangan ke pengajian itu mah Quraisy Shihab liberal. Ya ngapain juga? Kenapa seperti itu? Kan kita bisa ambil ini yang sesuai dengan pendapat kita. Kalau mau sesuai dengan pendapat kita, kan nggak apa-apa. Jangan belanja ke Indomaret loh, nanti kan diminta recehannya, itu sebenarnya untuk bangun gereja. Ya emang kenapa kalau harus bangun gereja? Kan santai-santai aja. Orang-orang yang berprasangka buruk seperti itu menunjukkan bahwa dia gagal sukses. Dia gagal untuk mencapai targetnya, sehingga dia berprasangka buruk pada orang-orang yang dia anggap saingnya. Kemudian karakter ke-13, ketika ada masalah, dia bukan memecahkannya, dia malah menambah masalah itu.
Orang yang berbahagia ketika mendapat masalah, dia langsung terfokus pada solusinya apa. Tapi orang yang tidak berbahagia fokus pada, ya ampun ini masalah, aduh kenapa harus gini. Nah, orang-orang yang berbahagia, aduh dompet kehilangan, tak di mana saya tadi, coba untuk dicari solusinya apa. Yang ke-14, dia senang lihat perkembangan gosip. Dia senang lihat perkembangan dari kejadian-kejadian orang di luar sana. Di Indonesia pernah diguncang oleh kasus Jessica Kumolo Wongso yang membunuh Mirna Salihin. Apa kasusnya? Kasusnya pembunuhan, katakanlah. Tapi sidangnya itu disiarkan secara live ke seluruh Indonesia hampir selama 1 tahun penuh. Kenapa media menyiarkan itu? Kata media, oh karena ini laku, mengambil atensi dari masyarakat. Kenapa masyarakat fokus ke situ? Itu kan urusan orang lain dan itu adalah urusan hukum. Kenapa orang begitu banyak pengen tahu kasus itu? Orang yang terlalu pengen melihat kasus orang lain itu menunjukkan bahwa dirinya tidak berbahagia. Makanya semua cerita-cerita yang dikasih judul reality show itu pasti penontonnya banyak. Karena acara itu mengandalkan ketidakbahagiaan orang lain untuk mendapatkan iklan yang banyak. Bisnis itu kan kejam ya. Poin ke-15, nyandu. Kalau ada orang kelewat nyandu main game, itu pasti fix. Itu dia hidupnya merasa gagal. Karena kalau dia main game karena dia hobi, biasa aja. Kalau main game karena dia kerjaannya seperti itu, profesinya seperti itu, karena kayak zaman sekarang banyak gamers-gamers gitu ya, it's okay. Tapi kalau dia main game terus-terusan, non-stop, terlalu banyak, gini terus, itu artinya dia tidak bahagia. Ciri ke-16, terlalu aktif di media sosial. Nah, Baraya kenal nggak? Baraya pasti punya grup kan, punya grup WA, punya grup Line mungkin ya di rumahnya masing-masing. Itu ada orang yang ngocoprak terus di situ gitu. Nah, itu adalah orang yang hidupnya tidak berbahagia. Sekali lagi seperti yang tadi rumusnya. Kalau ada orang yang di dunia realitanya dia merasa gagal atau merasa tidak bahagia, dia akan cari realita alternatif. Dalam hal ini adalah media sosial. Karakter selanjutnya adalah orang melihat segala sesuatu dari sisi yang negatif, bukan sisi yang positif. Ada orang yang bersemangat, weh, gua pasti dapat nilai bagus nanti ulangan. Ada orang yang berteriak seperti itu. Orang yang positif melihat bahwa oh dia optimis banget. Orang yang negatif ngelihat bahwa oh orang ini sombong amat. Perilaku yang sama bisa disikapi dengan cara pandang yang berbeda dan bertolak belakang. Nomor 18, anti-sosial. Dia tertawa terbahak-bahak pas dia bikin kerusuhan. Dia seneng banget pas dia berhasil bikin orang lain celaka. Ada orang yang seperti itu. Ini adalah level tertinggi dari yang tadi berusaha untuk menghindari empati. Ini level yang lebih jauh lagi. Jadi tidak usah dibahas lebih panjang. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah susah berderma. Orang yang berbahagia tidak terlalu khawatir tentang masa depan dia makan apa. Jadi kalau sekarang ada pengemis, fakir miskin minta dikasih, ya dikasih aja tiis dan tidak ada perhitungan. Kalau Baraya masih ngitung-ngitung, nah itu berarti tidak berbahagia. Gampang ya. Kemudian karakter terakhir, ke-20, narsis. Dia menghabiskan terlalu banyak segala sesuatu untuk dirinya, untuk kepuasan dirinya, untuk penampilan dirinya, untuk penghargaan orang lain atas dirinya, maka orang itu fix dia tidak berbahagia. Orang yang berbahagia tidak narsis. Orang yang berbahagia, kebahagiaannya meluap, jadi instingnya, nalurinya adalah berusaha untuk membagi-bagi kebahagiaannya pada orang lain. Mungkin banyak nyumbang, mungkin tidak banyak berbicara tentang dirinya, tapi banyak berbicara tentang orang lain. Itu fix orang yang sudah berbahagia. Orang yang tidak berbahagia, fix semuanya terkait dirinya, penampilan dirinya, perhatian orang lain atas dirinya, apa yang dimiliki, dan sebagainya. Narsisme itu wujud dari ketidakbahagiaan. Oke, Baraya itu saja. Terima kasih menyimak videonya. Lagi-lagi videonya panjang. Semoga bermanfaat. Ini untuk introspeksi, bukan sekali lagi ya, bukan untuk menghakimi. Ini introspeksi untuk bersama-sama. Saya dan Baraya semua. Terima kasih, saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.